Perkenalkan, nama saya Hairul Rozikin Darussalam. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan akan mempraktekkan tentang penggunaan fungsi grup pada Oracle Database. Tujuan kita saat ini yaitu untuk dapat mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia, kemudian dapat menggambarkan penggunaan dari fungsi grup, serta dapat mengelompokkan data dengan clause group by, kemudian dapat mengimplementasikan, mengexclude atau mengincludekan suatu baris data dengan clause having. Fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Tipe-tipenya yaitu average, count, maximum, minimum, stdef, sum, dan variance. Fungsi grup bisa digunakan pada versi select, itu distinct kolom, kemudian group function, kemudian dalam kurung kolom. Kemudian biasa dalam fungsi grup ada pengelompokan berdasarkan kolom, jadi kita menggunakan group by. Fungsi average, minimum, maksimum, dan sum. Average untuk mencari nilai rata-rata, sum untuk mencari jumlah total, minimum untuk mencari nilai minimum, kemudian fungsi max untuk mencari nilai maksimum. Kita coba untuk percobaan 1, tampilkan nilai rata-rata, total jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum dari gaji seluruh pegawai. Jadi kita buka SQL Boost terlebih dahulu. SQL Boost, mungkin sebagai squad, password tiger, kemudian select average salary untuk rata-rata, sum salary untuk jumlah total, max salary untuk nilai maksimal, dan minimum salary untuk nilai minimum dari tabel employee. Hasilnya seperti berikut. Yang selanjutnya, fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Coba percobaan 2, cari jumlah pegawai yang bekerja di Departemen 30. Sini kita dapat select, count, langsung bintang bisa, atau kolom apapun, from tabel employees, bayar Departemen 30. Nah, selanjutnya fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai nol saja, karena fungsi count mengabaikan nilai nol. Jadi dapat untuk yang tidak nilai nol, coba kita menghitung berapa yang memiliki komisi. Select count kolom komisi dari tabel employee, di mana departemen dengan 30. Hasilnya adalah 4. Jadi ini adalah jumlah pegawai yang memiliki komisi, yaitu 4 orang. Kemudian fungsi NVL digunakan fungsi grup untuk mencakup baris yang mengandung nilai 0, sehingga mengubah dari fungsi grup itu bisa untuk mencari yang disertakan 0 akan terjadi kesalahan, sehingga kita menanggulanginya dengan penggunaan NVL, yaitu dengan mengubah 0 menjadi nilai pengganti, yaitu bisa 0, yaitu tipe number, string, ataupun date. Kita coba to select average komisi dari
tabel, select average komisi dari tabel employee. Ini itu 550, sedangkan kita menggunakan NVL komisi diganti dengan 0 dari tabel employee, maka hasilnya yaitu 157. Maka di sini menghitung semuanya sehingga yang 0 termasuk hitungan dalam pembagian. Sedangkan dikala tanpa NVL maka hanya menjumlahkan kemudian dibagi dengan yang memiliki komisi saja. Dengan ini untuk dibagi dengan semua jumlah pegawai walaupun tidak memiliki komisi. Selanjutnya itu penggunaan klausa group by. Group by di sini fungsinya untuk mengelompokkan hasil query berdasarkan kriteria tertentu. Contoh percobaan nomor 4. Cari rata-rata gaji pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Jadi di sini kita menggunakan fungsi group average, kemudian order by depno. Kita coba depno average salary from tabel employee, group by depno. Hasilnya akan seperti ini. Dan terjadi pengelompokan berdasarkan departemen number. Selanjutnya yaitu tentang klausa group by lebih dari satu kolom. Itu penggunaan group by bisa digunakan lebih dari satu kolom. Contohnya dalam percobaan 5 yaitu tampilkan nomor departemen, pekerjaan, dan total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan. Jadi di sini kita menggunakan sum untuk total gaji, kemudian group by depno dan group by job. Nah, kita coba select depno dan job, kemudian sum untuk jumlah total gaji dari tabel employee yang kita grupkan berdasar departemen dan job. Hasilnya seperti berikut. Jadi dikelompokkan berdasarkan departemen kemudian pekerjaan. Selanjutnya yaitu tentang illegal query pada fungsi group, yaitu kemungkinan yang kesalahan yang terjadi pada fungsi group yaitu menampilkan kolom pada statement select yang tidak menggunakan fungsi group, sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi group, dan kolom yang bukan fungsi group tersebut belum dicantumkan dalam klausa group by. Jadi di sini seandainya ada select depno kemudian count in name from employee, di sini akan terjadi kesalahan dikarenakan penggunaan fungsi group untuk count in name, sehingga terjadi penghitungan berdasarkan kelompok, sehingga perlu diberikan group by depno sehingga muncul, karena hasilnya adalah fungsi group bukan single group, karena akan mengeluarkan berdasarkan departemen number. Kita coba kesalahan karena not a single group function. Di sini multiple group function. Kita select depno
kemudian count name from tabel employee, kita group by misalkan akan muncul sini ciri-cirinya, yaitu dalam musik group apabila selectnya ada yang tidak merupakan musik group, maka masukkan dalam group by agar menanggulangi dari illegal query. Next, itu mengabaikan hasil dari fungsi group dengan clause having. Untuk dalam fungsi group kita tidak boleh menggunakan clause where, tapi sebagai penggantinya kita menggunakan clause having. Karena sudah dikelompokkan berdasarkan grup, yaitu dengan group by, sehingga terjadi error. Dan coba select department number, kemudian average salary from employee, kemudian mencari rata-rata salary yang lebih dari 2000. Kita coba menggunakan where, dia akan terjadi kesalahan. Kemudian group by, dikarenakan di select ada yang tidak merupakan menggunakan fungsi group, tidak jadi kesalahan pada where, sehingga kesimpulannya untuk penggunaan fungsi group where diganti dengan having. Ini select from employee, kita group by terlebih dahulu, group by department, baru having average salary lebih dari 2000. Hasilnya sebagai berikut. Jadi untuk fungsi group, having adalah pengganti untuk clause where. Untuk lebih jelasnya kita coba percobaan 6, yaitu tampilkan nomor departemen dan maksimal gaji dari departemen yang memiliki nilai maksimal gaji 2.900. Kita menggunakan max sal, kemudian group by berdasarkan departemen, kemudian menggunakan having max sal lebih dari 2.900. Select department, max salary from employees, group by department yang memiliki maksimum salary lebih dari 2.900. Nah, hasilnya yaitu departemen 10 dan departemen 20. Dan kita lanjut ke depan 7 untuk mengerti. Itu tampilkan nama pekerjaan, jumlah total gaji dari setiap pekerjaan yang memiliki total gaji lebih dari 5.000 dan diurutkan berdasarkan jumlah total gaji bertengah naik. Data yang ditampilkan tidak termasuk pekerjaan sales. Nah, di sini kita menggunakan total gaji yaitu dengan sum salary, kemudian having untuk kondisi sum salary lebih dari 5.000, kemudian dimana job, where job tidak sama dengan sales, kemudian order by sum salary itu dengan utama naik yaitu ascending secara default. Kita select job dengan sum salary from tabel employees, dimana job
tidak seperti sales. Dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang memiliki total salary lebih dari 5.000, kemudian penggunaan order by sum salary, yang kedua itu analis dan manajer. Dan selanjutnya fungsi grup besaran itu nested. Jadi fungsi grup bisa dimasukkan dalam fungsi dengan fungsi. Jadi ada besaran. Kita coba ke depan 6 seperti memahami. Kita tampilkan rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata gaji paling besar. Di sini kita menggunakan mencari untuk rata-rata gaji yang paling besar. Berarti average salary dimasukkan dalam max. Jadi select max untuk mencari maksimum dari rata-rata average dari salary. From tabel employees digrupkan berdasarkan department number. Nah, hasilnya itu 2916. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, mari kita mencoba untuk menjawab latihan soal berikut. Itu yang nomor 1, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Beri judul kolom maksimum, minimum, total dan rata-rata. Jadi di sini kita menggunakan untuk maksimum, kita gunakan fungsi max, minimum min, total sum, rata-rata average. Coba select max salary dengan nama maksimum, kemudian minimum sal dengan alias minimum, kemudian sum untuk total, salary total, kemudian salary total, kemudian rata-rata kita menggunakan average salary, rata 2 from employees. Hasilnya seperti berikut. Pada soal sudah lanjut nomor 2, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai dari tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada. Beri judul kolom maksimum, minimum, total dan rata-rata. Jadi di sini kita menambahkan job seperti semen di atas, kita copy aja atas, sedangkan di depannya kita tambah job max dari from employee, karena akan digolongkan berdasarkan tiap-tiap jenis pekerjaan. Kita menggunakan group by job. Ntar akan otomatis berdasarkan pekerjaan dikelompokkan. Hasil lanjut nomor selanjutnya, kita nomor 3, tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap pekerjaan tersebut. Kita di sini menggunakan fungsi count untuk penghitungan jumlah. Select job, count bintang, dan nama alias jumlah saja, jumlah.
from employee. Sini kita berdasarkan pekerjaan, berarti kita menggunakan group by kembali. By job sebagai berikut. Kita bisa menambahkan dengan order by ascending. Order by ascending. Job ascending. Lebih sama. Alias clerk, manager, president, salesman. Dan lanjut nomor selanjutnya. Buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Beri judul kolom perbedaan. Di sini kita menggunakan perbandingan antara max sal dan min sal. Menggunakan select, menggunakan min. Kita menggunakan max sal dikurangi min sal alias perbedaan from tabel employee yang muncul perbedaan itu perbedaannya 4.200. Dan latihan soal yang terakhir itu latihan nomor 5, yaitu buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasi, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Kemudian bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Kita lakukan yaitu melakukan rata-rata gaji dengan average, kemudian pembulatan dengan round, kemudian penghitungan jumlah pegawai dengan count. Di sini kita menggunakan 2 tabel, yaitu di name log itu berasal dari tabel departemen, sedangkan jumlah pegawai dan rata-rata gaji berasal dari employees. Pertama, misalnya menampilkan nama departemen, lokasi, kemudian count tentang untuk jumlah pegawai, kemudian round untuk pembulatan, kemudian rata gaji average, kita beri nama alias rata-rata gaji from employee, misal dialiaskan A, kemudian departemen dialiaskan B, where kita berikan relasi yaitu untuk tabel employee dan departemen sama memiliki kolom depno, hubungkan. Kemudian karena kan kita menampilkan berdasarkan di name dan location, nama departemen dan lokasi, kita menggunakan group by di name dan location. Hasilnya akan sebagai berikut. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.